kita untuk bersyukur, belum nikmat yang lain. Setelah kita diberikan nyawa, seketika nyawa masih melekat di badan kita, maka semua anggota badan bisa digerakkan. Orang mati itu matanya masih ada, hidung masih ada, tangan masih ada, kaki masih ada. Kenapa tidak berfungsi? Karena nyawanya sudah pergi. Maka sebelum dia diambil oleh Allah, maka mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kemudian nikmat sehat perlu kita syukuri. Setelah kita diberikan hidup, diberikan kesehatan dari Allah. Tidak ada gunanya kasur yang empuk ketika awak laluan badan panik sakit-sakit, pinggang panik, tangan panik, kaki panik, kepala panik, kesadunya sakit. Tidak ada artinya kasur. Alana malam awak ada kasur itu kat semeter mungkin mambong kate, ketika badan sakit tidak ada artinya. Tapi ketika badan sehat, jangankan di atas kasur, di atas lantai selalu ada lantai keramik. Ketika badan sehat, lalu pun namu bahkan bakaru lalu ketika badan sehat. Ketika badan sakit, lama mana makanan, mahal banyak makanan, misalnya KFC dan lain sebagainya yang mahal itu. Ketika badan awak sakit, paru sakit, mulut sakit, awak masukkan ke dalam mulut awak sebanyak apa dimasukkan, sebanyak itu keluar ketika badan sakit. Tidak ada artinya makanan mahal. Tapi ketika badan sehat, biarlah sama lado, digiling sama lado tadi itu, lama juga makanan dia lama juga makanan. Ketika badan sehat, ketika nikmat sehat kau dia Tuhan kawa, maka para luar syukuri, termasuk juga nikmat rezeki dan nikmat yang lain. Yang paling penting adalah nikmat iman. Tidak ada gunanya kita hidup, tidak ada gunanya sehat, tidak ada gunanya rezeki dan fasilitas yang Allah berikan kalau kita tidak beriman. Maka puncak di atas segalanya adalah beriman kepada Allah. Hari ini kita tingkatkan iman kita kepada Allah dengan rajin kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu, malam ini kita kali yang kedua. Karena Ibu dan Bu, kali kedua. Namo yang biasa juga, yang patang itu juga namo yang kini itu dia pakai dia. Anda buat tukar Pak. Walaupun orangnya sama, kalau tukar nggak mungkin loh, kalau nggak ada nama lain. Namo Kiamudin, Ambo Aluni, kalau dulu ya Pak, kalau sekarang namanya Queen. Kita selesai S1 2016, S2 2020. Berarti awal wisuda corona di UIN itu kita itu perdana, jadi online wisudanya. Jurusan ilmu hadis itu di S2 ya. Kalau kampung Pak Ibu Pasisia itu Surati. Mungkin demikian dulu perkenalan kita. Baik Pak Ibu, pada malam ini judul tema kita adalah ada 9 orang yang berhak diperlakukan dengan baik. Berapa? Kita percepat aja nanti. Kalau lama nanti orang kazan awak capek. 9 orang yang berhak diperlakukan dengan baik. Dasarnya adalah surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah oleh kalian Allah dan jangan syarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Pertama dimulai dengan sembah Allah. Jadi kita bisa berlaku baik kepada orang yang sebenarnya akan disebutkan itu kalau kita lay sembahyang, lay kaki dengan Tuhan. Tapi ketika awak laki dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan, dibuktikan tak namu sembahyang, tak namu ke masjid, makunan 9 tadi seharusnya awak perlakukan dengan baik, malah tabalik. Apa itu tabalik? Awak perlakukan dengan buruk.
maka sembah Allah. Maka itu artinya kita harus sholat dulu, baru bisa melaksanakan yang 9 itu. Jangan syarikatkan dengan apapun. Mensyarikat itu menyekutukan Allah. Kita umat Islam itu sudah sepakat tidak akan mau menyembah patung. Terus sepakat kita tidak mau kita menyembah kayu, menyembah matahari, karena itu adalah perbuatan syirik. Tapi ada syirik yang tersembunyi dan ini sering kita alami. Apa itu? Ketika kita berobat misalnya ke dokter, atau anak atau suami istri kita berobat, setelah kita sehat apa yang kita bilang? Aman. Kalau tidak gara-gara bidan atau dokter, ambo, anak ambo, istri ambo tidak kasih sehat, lupa dengan Allah. Seharusnya yang menyehatkan siapa? Allah, baru kita berkat pertolongan dokter atau bidan. Karena banyak orang baru kok tidak isi Tuhan, tidak. Karena orang tidak baru tapi Tuhan menyehatkan, bisa sehat. Maka Tuhan dulu baru yang lain. Ada juga kita beranggapan kalau tidak makan mati. Kamar itu akan lain mati bego. Kalau tidak makan kan ada kadang-kadang dijawab itu. Kalau tidak makan mati, kalau tidak minum mati. Padahal yang menghidupkan Allah dan mematikan Allah. Ini buktikan dengan orang berpuasa. Dia tidak makan dari pagi, tidak minum dari pagi, tapi di malam harinya dia masih hidup. Bahkan kita juga masih hidup meskipun kita di bulan puasa tidak makan dan minum. Itu membuktikan orang tidak makan dan orang kelaparan tidak menjadi dia mati. Orang yang kekenyangan tidak menjamin juga dia akan hidup lama. Ada puluh kawan awak atau lulusan awak tuh pernah tadana di kita Bapak Ibu, sesudah makan panjang sakit, sesudah itu lalu. Itu menunjukkan bahwa kekenyangan tidak menjamin umur akan panjang. Maka dari itu yang menghidupkan kita bukan makan dan bukan minum, tetapi Allah. Makan dan minum hanya sebagai adat dan itu hanya untuk wasilah untuk bertahan hidup. Jadi kita jangan gara-gara itu kita hidup, tapi karena Allah berkat wasilah yang tadi itu. Dia sedikit tapi dia bisa berbahaya. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Jadi kita tidak boleh mensyirikkan Allah. Kemudian apalagi yang 9 yang harus kita laksanakan? Yang kita laksanakan yang pertama adalah wabil walidaini ihsana. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita berbuat baik. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan apa kata Imam Jalaluddin menafsirkannya, al-barra walayyana janiban, berbuat baik dengan lemah lembut, lemah lembut itu kalau kita berdoa misalnya ketika sholat itu kita meminta ke Tuhan ketika sakratul maut itu, Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, ya Allah ringankanlah kami menghadapi sakratul maut. Seperti apa yang kita inginkan digambarkan oleh ulama, kita ingin mati itu seperti mengambil rambut di atas tepung. Jika lo ambil rambut di atas tepung kan tak terasa, tak baru ya ke tepung. Nanti model itu awak ingin tak sakit dan itu awak ingin. Oleh pun yang seperti itu hendaknya bisa kita perlakukan sama orang tua kita. Kata-kata kita tidak buat mereka menangis, tidak membuat mereka sedih, tidak membuat mereka khawatir dan lain sebagainya. Lemah lembut. Pacar kira-kira pilih awak kira-kira awak. Asik awak. Itu awak ini kaji awak. Atau mungkin awak barangkali awak kecil mereka galeko maha mama ba. Indah tawa dia kalian macam itu. Kadang-kadang kan keluar kata-kata itu kamu tidak mau itu bukan kata-kata yang lembut itu. Maka digunakan dalam Al-Isra ayat 23 itu wa qaulan karimah, katakan pada keduanya baik ayah dan ibu
tua makan, kau sambil banyu jatuh, rambutnya jatuh, agak sensitif orang lain. Baas ke awak orang gaya tak kayak itu, baas ke awak orang gaya ini harus dipelajari. Kenapa? Karena sikap yang nakal seperti itu juga berlaku ketika orang tua kita mendidik kita dulu. Yang parasikan awak, tidak hanya kotoran rambut, bahkan buang air besar kita dibersihkan dan lain sebagainya. Bagaimana mereka tidak tersinggung? Orang tua yang sudah tua itu dia tidak bekerja lagi, tidak bekerja. Kalau dia tidak bekerja, tahu kita sukses, dia minta uang. Kapannya, nah kirim mama abah pitilah, tidak ada piti ini sekali dapat kirim piti dan mana? 2 kali dikirim, 3 kali piti dikirim, kato batama. Abah yang mak pun tak tahu orang kerajo payah ini. Piti ke piti saya minta. Kan anak-anak kan kita marah suka kadang-kadang mulai itu. Kadang-kadang awak ada bagian nih, orang lain itu minta piti. Nah ketika ada sikon yang tak kaya itu, baas sikap lemah lembut awak karang gaya awak itu diminta. Karena membalakan. Dulu awak piti SPP sekolah, balanjo awak bali buku. Orang kaya awak meminta menanggung bahkan tak berang beliau. Kini sekali 2 kali kok berang karena kebalakan boleh timbul kesadaran. Di karang gaya awak perlu kita berbuat baik. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah. Maka hari ini kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Kalau mereka sudah tiada, mereka harus kita doakan. Karena ada 3 doa yang mengalir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu." Apabila mati anak Adam, mati kita semua ini Bapak Ibu Saudara, terputus segala amalnya illa min thalath, kecuali 3. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Masjid ini ada pernah kita membantu beberapa sak semen atau 3 masjid ini dipakai dan digunakan. Selama itu dipakai dan digunakan mengalir pahala. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Pernah orang nak sholat, nak pandai sholat, kita ajarkan sholat, nak tahu baca Quran kita, itu sederhana saja diamalkan, itu akan mendapat pahala. Yang kemudian yang ketiga adalah doa. Nah yang soleh termasuk kita kalau sudah tiada, doakan mereka, doakan orang tua kita. Ini kerja kita, karena kita tidak akan mampu melakukan perbuatan baik sebagaimana orang tua kita. Kayak minimal itu adalah doa untuk mereka. Maka ada orang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, 1 orang tua, 2 orang, ada ayah dan ibu, 1 pasang orang tua kita, ayah dan ibu, bisa menghidupkan 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa menghidupkan 1 orang tua. Kecil adik adalah ayah yang mati. Kecil ayah, kecil adik lo, kecil kakak adalah ambo sibuk kuat, hendak saling menyuruh muasakan. Dia dapat ibu semua kan, akhirnya ada awak sudah ada rumah. Tapi ketika orang lain awak selaku orang tua, ada 10-an awak nak diwan awak pun tak makan. Iya nama, nak dia awak nak makan. Bapak kaya surang, bapak kaya saja. Mandi surang, mandi sadonya. Sekolah surang, sekolah sadonya awak nio. Kau awak utangkan, kau awak pinjamkan, macam-macam orang. Tapi anak belum tentu. Maka kasih sayang orang tua itu luar biasa. Maka mereka perlu kita santuni dengan baik. Yang kedua adalah siapa lagi? Yang kedua itu adalah yang perlu kita perlakukan dengan baik adalah wazil qurba. Zil qurba. Wabil qurba. Siapa itu? Ditafsirkan dalam tafsir Jalalain, al-qurabatu, karib kerabat. Siapa itu karib kerabat? Adik, kakak adik, kakak saya, ibu atau ibu saya, adik kakak, karib kerabat. Ketika orang kaya awal meninggal bapak ibu, awak wajib kakak ikut diuji Tuhan. Dulu ketika orang kaya masih hidup, si A kamar C, si B
mati apa atau kalau nak wapiti kan dia panjang tu kamar ke belakang dia dan ke belakang aku. Ketika orang kaya lama meninggal rumah dipacakan, pasan tadi belum boleh diuji itu lah. Tanah nado sawah nado ketika sebelum meninggal orang kaya kita mana ketika lama meninggal adik mengatakannya berhak, kakak mengatakan berhak, rumah mobil dan sebagainya diuji. Maka adik kakak kita itu kita harus berbuat baik. Kalau kakak kita miskin, kita bantu dia, bantu anak dia. Kalau adik kita tidak sekolah, kita mampu sekolahkan dia. Sebagaimana kasih sayang orang kaya awak perlu kawak. Artinya memindahkan bahwa kasih sayang orang kaya awak kadi awak tadi atau kakak tadi. Orang kaya awak tidak ada video karena jika sekolah dia berikan tidak makan dia pergi makan. Oh dia dulu berlaku sifat itu kawak ketika nampak kakak awak nak makan 2 kilo makan tak balai 2 kilo kasih sayang itu dipindahkan. Tapi kehidupan hari ini kita diuji untuk itu. Kadang awak di kakak lebayo, kadang-kadang suami awak dengan suami adik awak atau suami kakak awak kadang tak sepaham. Nyunyolo modeto nyolo modeko dan lain sebagainya itu ujian. Tapi yang jelas Quran menjelaskan bahwa kita ini kepada adik kakak kita harus berbuat baik. Jangan kita berantem karena rumah, karena harta dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah wal yatama. Kepada siapa? Kepada anak yatim. Anak yatim. Bapak-bapak ibu, kalau ditanya kita mau nggak masuk surga dekat dengan Nabi? Mau nggak bu? Pak? Mau ya? Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Syaratnya memasuk anak yatim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakala. Saya kata Nabi dengan pengasuh anak yatim di surga hakala seperti ini. Beliau mengisyaratkan wa asyara bis sababatil wusta wa farraja bainahuma. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah wa farraja bainahuma dan beliau merenggangkan sedikit antara keduanya. Modekon ke antara Nabi dengan pengasuh anak yatim bisa gugur. Jadi karena yatim tadi itu perlu berbuat baik. Guru-guru kita dulu, kalau dia tidak bisa kasih makan anak yatim itu kan tidak ada makanan kita misalnya. Batamu anak yatim itu diusuk kepala. Ya nama, diusuk kepala. Tolong doakan anak ya, doakan apa yang didoakan. Tak didoakan, minta didoakan. Doa. Kalau kita bisa memberikan makan, kita beri dia makan, beri dia pakaian dan lain sebagainya. Karena kita ingin dekat dengan Nabi di surga. Maka kepada anak yatim ini, anak yatim itu umurnya berapa Pak Ibu? Karena kalau ditanya orang kaya nyola meninggal banyak sih kok. Kinaya meninggal banyak orang. Berapa yang dikatakan anak yatim? Berarti sebelum balik. Tapi kalau dia sudah balik berarti bukan anak yatim. Karena banyak ibu ditanya itu para lulusan studi. Berarti dia itu batasnya adalah ketika dia belum balik. Maka hari ini pada ini kita lihat orang bantuan yatim itu kalau dia masih sekolah, misalnya SD, SMP, SMA, kalau udah kuliah ada lagi. Kalau dia tidak mampu juga masuklah dia kategori orang miskin. Orang miskin. Dia dibantu bukan atas yatimnya, tapi atas miskinnya. Orang anak yatim berhak menerima zakat Bapak Ibu? Nah, kalau dia miskin berhak. Berarti kepada anak yatim kita tidak memberikan harta zakat kepada anak yatimnya, tapi kita memberikan zakat atas dasar ada dekat kita
bantulah mereka, tolonglah mereka agar kita dekat dengan Rasul nanti di surga. Yang kedua, yang selanjutnya adalah wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin berbeda dengan orang-orang yang merasa miskin. Ketika menerima zakat, nanti zakat fitrah misalnya, banyak di antara itu merasa miskin. Jadi harap toko apa ibu sapu seperti kita meminum air lawi, semakin kita minum semakin awi. Harap toko meminum semakin banyak, semakin niol cik lain. Ketika orang menerima bantuan, awak niol menerima bantuan, tapi secara tak tidak berhak. Tapi awak niol merasa miskin. Orang yang kita bantu yang miskin atau yang merasa miskin, Bapak Ibu? Yang miskin. Lihat kehidupannya, anaknya banyak, pekerjaan tidak ada, makan kadang susah dan lain sebagainya. Nampak di lingkungan kita orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Kalau kita bantu orang miskin, apa yang Allah berikan kepada kita? Tentu ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasulullah? May yassara ala muqsirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi ketika orang kesulitan termasuk orang miskin tadi, Allah akan kemudahan seharusnya payahnya membayar SPP anaknya, tidak bisa makan ya, seharusnya bautang tidak jadi bautang. Allah berikan kemudahan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita yang membantu di dunia dan di akhirat. Apa itu? Biasanya anak awakku disuruh sekolah, anakmu sekolah, tapi berkat pertolongan awak orang miskin tadi, kinilah anakmu hanya sekolah. Kemudian kesulitan yang lain misalnya, seharusnya kita itu motor kita atau kendaraan kita seharusnya kerusakannya itu banyak, mengeluarkan pintu misalnya 1 juta misalnya, tapi karena ada wasilah kita menolong orang miskin, bisa jadi 200.000, 300.000 ditolong oleh Allah. Berikan kemudahan. Jadi ketika di rumah tangga kita banyak kesulitan, awak ayo Pak, ekonomi awak lagi kuit makan, karajo jale, binti jale masuk, tapi susah itu mendidik anak antara suami dan istri. Periksa diri kita, sudahkah memberi kemudahan kepada orang miskin? Nah, ini paresu di awak. Bekal walun, silakan. Ini wasilah menolong orang miskin. Tidak hanya di dunia ini hebat ini, tidak hanya di dunia, di akhirat kita juga ditolong oleh Allah. Allah sendiri yang menolong. Di dunia kita ditolong, di akhirat juga ditolong. Makanya orang semangat membantu orang miskin. Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, kalau secara matematika Bapak Ibu, Allah akhir pitinya piti, awak kurang dia tidak. Wagi baliknya balik awak kurang, jadi samanya sama awak kurang. Secara matematika, secara lain, banyak awak dirugikan seharusnya piti kontahan sebulan karena awak tolongnya 20 hari selesai, 25 hari selesai. Seharusnya balik kontahan sebulan karena awak tolong orang. Secara lain kan menjadi 20 hari seharusnya sebulan. Kalau harapkan dari orang miskin tadi, kadang-kadang alat tantunya bisa membalele. Kalau dari ini, tapi yang Allah harapkan adalah dari Allah, dari jalan-jalan yang kesehatan awak. Seharusnya kini awak sakit, tapi karena awak menolong orang, tidak sakit. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, jadi diberikan tolong di dunia. Maka walaupun orang yang kita bantu tidak menolong kita, itu tidak apa-apa. Tapi Allah memberikan kemudahan bagi kita. Tapi kok nyok tolong jua wak letak kana wak nyok, berarti itu bonus. Kita tidak mengharapkan itu. Jadi kalau wagi nyok sambang, ala 3 yang awak lali itu tak pernah membalik, biar kau tak pernah sambang awak dia balik loh. Tak apa-apa, Allah memberikan. Tapi ketika
kau waginyo sangka, waginyo oleh-oleh misalnya wali rantau di kampung dan sebagainya, membaginya berarti awak dapat pahala dari Tuhan, dapat bonus dari kawan tadi. Jadi ini yang harus kita harapkan. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, itu kepada orang miskin. Selanjutnya adalah wal jari zil qurba. Kepada siapa? Kepada tetangga dekat. Kurmawa tetangga. Siapa itu tetangga dekat? Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan al-qaribu minka minal jawari awin nasbi. Siapa itu? Tetangga dekat itu adalah orang yang dekat darimu, berarti orang yang dekat dari kita, baik dekat karena tetangga kurmawa. Kurma jadi kurmawa. Berarti yang ke tetangga dekat namanya. Baik tetangga dekat itu misalnya di perumahannya nak kenal lewat, misalnya di Tampek lain di Solo dan sebagainya. Batamu di situ berarti walaupun orang lain masuk nak kenal awal karena lagi bukur rumawa, berarti dianggap tetangga dekat. Awin nasbi atau tetangga dekat itu dipahami dengan dia satu nasab. Misalnya kakek awak, adik ayah awak, orang satu nasab. Di Kurumawa kebetulan rumah adik ayah awak di Kurumawa loh, atau di samping itu dia masuk tetangga dekat. Jadi mereka itu perlu kita perlakukan dengan baik. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, apa kata Rasulullah? "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Muliakan tetangga termasuk tetangga dekat. Jadi kalau muliakan tetangga berarti membuktikan bahwa beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang selanjutnya adalah tetangga wal jaril junubi, tetangga jauh. Siapa itu tetangga jauh? Ditafsirkan juga al-ba'idu 'anka minal jawari awin nasbi. Orang yang jauh darimu, baik karena dia jauh itu tidak ada kita kenal dengan dia, atau memang dia adalah senasab dengan kita tapi dia jauh di rumah kita, dia di perumahan lain, berarti dia termasuk tetangga jauh, atau dia jauh walaupun dia senasab dengan kita, adik kakak dengan kita, atau adik ayah kakak ayah atau kakek awak, tapi karena dia jauh dari rumah kita maka dia termasuk tetangga jauh. Tetangga dekat kita tetap berbuat baik, tetangga jauh tetap berbuat baik. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu tetangga itu kita perlu berbuat baik kepada mereka apapun persoalannya. Kemudian kita percepat waswahibi bil jambi, karib kerabat, apa namanya, teman sejawat. Sungguhnya Allah tidak suka, ini dia selera Allah lagi nih, tidak suka orang-orang sombong dan membanggakan diri. Kepada siapa? Kepada angka 9 tadi itu. Ini tutup ayat ini menarik. Walaupun awak lebih kayu dari orang kaya awak, lebih hebat, lebih rancak, dia awak sombong. Habis awak tulisan. Halo lain. Ini kesimpulan kita rangkum lagi baik. Walaupun kita lebih tinggi pangki awak dari orang lain, lebih hebat, lebih rancak, awak orang kaya awak hitam, tibu dewa atas saleci agak putih, itu rancak awak atau lebih bagus. Kepada orang tua tidak boleh sombong, tetap merendahkan diri. Al-Isra ayat 24. Wahfid lahum janah zulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh rahmat. Walaupun lebih kayu, lebih santun, lebih hebat, karena gaya awak tidak budi sombong. Begitu juga kepada yang orang tua, kepada kakak awak, kepada adik awak, kepada anak yatim, orang miskin, kepada tetangga dekat jauh, dan juga kepada karib teman sejawat, tidak boleh sombong. Karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.